Polemik asmara putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep terus menjadi perhatian publik. Usai meninggalkan Felicia, Kaisang berencana melamar kekasih barunya. Namun belakangan muncul seorang pria yang mengaku sebagai paman Nadia Arifta. Di tengah ramai polemik asmara putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan kekasih barunya Nadia Arifta, muncul seorang pria bernama Firdaus Owiwobo yang mengaku sebagai paman Nadia Arifta. Firdaus Owiwobo mengatakan Nadia Arifta merupakan cucu dari Sultan Ismail Muhammad Syah, pemimpin terkenal di Bima. Sementara itu pihak keluarga Nadia Arifta membantah adanya seorang pria yang mengaku sebagai paman Nadia Arifta. Sedangkan kakak ipar Nadia, Asfaroni Hendra pun menyatakan pria yang bersangkutan bukanlah paman Nadia. Bantahan keduanya disampaikan melalui keterangan tertulis. Sebelumnya, Kaisang Pangarep dan Nadia Arifta dikabarkan segera menggelar lamaran usai bulan Ramadan. Ibunda Nadia Arifta membenarkan putra bungsu Presiden Jokowi ini akan menuju jenjang yang lebih serius dengan mempersunting putrinya. Ia juga meminta doa agar prosesi lamaran berlangsung lancar. Keluarga besar menyambut gembira status baru Aprilia Manganang. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan medis, mantan atlet voli putri nasional itu resmi menjadi laki-laki. Keluarga besar Aprilia Manganang di Manado, Sulawesi Utara menyambut gembira status baru mantan atlet voli nasional ini. Di mata keluarga, April sejak kecil memang dikenal memiliki sifat tomboy. Setelah mendapat status baru sebagai laki-laki, keluarga berharap April dapat fokus menjalani tugasnya sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Dalam kesehariannya memang kalau orang-orang sini bilang tomboy lang dia. Iya. Tapi tidak pernah terpikir bagi kami keluarga bahwa dia itu akan begini. Jadi sebagai keluarga dan juga orang tua, memang kami sangat bersyukur karena dengan adanya ini Aprilia boleh mendapat jati diri dia yang sebenarnya. Aprilia Manganang memulai karir di dunia olahraga dengan bergabung dengan tim Alco Bandung pada tahun 2011. Atlet voli kelahiran 27 April 29 tahun lalu ini kerap mencuri perhatian karena status gendernya dipertanyakan. Meski demikian, Aprilia kerap mencetak prestasi baik di dalam maupun di luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah terus menggaungkan optimisme pulihnya ekonomi setelah dihantam pandemi COVID-19. Indikator bangkitnya ekonomi nasional sudah dirasakan sejak awal tahun, setelah pemerintah fokus untuk menekan penularan COVID-19 dan menekan dampak pandemi bagi masyarakat dan pengusaha dengan beragam stimulus bantuan. Dalam acara MNC Group Investor Forum 2021 yang digelar secara virtual, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan optimismenya terkait pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh dunia. Menurut Peri, ada beberapa faktor yang membuat Bank Sentral optimis ekonomi Indonesia akan tumbuh positif. Sejumlah stimulus sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta program vaksinasi dan melandainya kasus penularan COVID-19. We are looking in 2021 of GDP growth of ranging 4.3 to 5.3% after a contraction of minus 2.07%. Where is the economic recovery is coming from? Very good positive economic performance supported by improved and recovery in the global economy. Our export not only about primary commodity but also manufacturing, not only to China but also ASEAN 5 but also to US and other countries. Optimisme yang sama juga digaungkan oleh Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. HT percaya Bank Indonesia telah memberikan banyak dukungan untuk pemulihan ekonomi Indonesia. I hope the economic growth this year will be higher than the range that Pak Peri just said. So if everything is implemented just in due course with the timetable consistent between what the plan and also the reality, I think the growth can be higher than this range. So let's hope for the best.
Pemulihan ekonomi di Indonesia di masa adaptasi kebiasaan baru dapat diwujudkan dengan adanya sinergi oleh semua pihak. Tidak hanya itu, stimulus yang diberikan pemerintah juga berperan penting untuk membantu masyarakat agar dapat kembali bangkit usai diterjang pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan. Jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus peziarah di Sumedang, Jawa Barat bertambah menjadi 22 orang. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda berikut.